Tiga kerajaan penguasa pada zaman prasejarah. Kerajaan atau kedatuan yang pernah berkuasa, pada zaman di mana manusia belum mengenal baca tulis atau zaman prasejarah, menurut Babat Lombok, dan beberapa bukti sejarah bahwa, berdiri sebuah kedatuan atau kerajaan, di Gumi Sasak sebelum meletus dan sesudah meletusnya Gunung Samalas, yang diperkirakan, sebelum dan pada abad ke-9, tahun Masehi. Dari beberapa sumber cerita, bahwa ada tiga kedatuan atau kerajaan, yang pernah berkuasa dan berjaya pada zaman prasejarah antara lain. 1. Kerajaan atau kedatuan Laek. 2. Kedatuan atau kerajaan Pamatan. 3. Kedatuan atau kerajaan Suung. Profil Gumi Sasak. Sebelum kita mengulas kerajaan tertua di Gumi Sasak, perlu kita tahu dahulu tentang Gumi Sasak atau yang terkenal dengan Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil, atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat, dengan semacam ekor di sisi barat daya, yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi, menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Lombok termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pulau ini sendiri dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. 1. Kota Mataram. 2. Kabupaten Lombok Barat. 3. Kabupaten Lombok Tengah. 4. Kabupaten Lombok Timur. 5. Kabupaten Lombok Utara. Geografi. Selat Lombok, menandai batas flora dan fauna Asia. Flora dan fauna, lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang dijumpai di Australia daripada Asia. 2. Ilmuwan yang pertama kali menyatakan hal ini adalah Alfred Russel Wallace, seorang Inggris pada abad ke-19. Untuk menghormatinya maka batas ini disebut garis Wallace. Topografi pulau ini didominasi oleh Gunung Berapi Rinjani, yang ketinggiannya mencapai 3.726 meter, di atas permukaan laut ketiga tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak di tengahnya dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini antara lain jagung, padi, kopi, tembakau dan kapas. Demografi. Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab. Bahasa. Penduduk Lombok menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penduduk Pulau Lombok, terutama suku Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Di seluruh Lombok sendiri bahasa Sasak dapat dijumpai dalam 4 macam dialek yang berbeda yakni dialek Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur Timur Laut dan Tenggara. Selain itu penduduk suku Bali sebagian besar berasal dari eks-kerajaan Karangasem. Agama. Sebagian besar penduduk Pulau Lombok, terutama suku Sasak, menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali, yang berjumlah sekitar 15% dari seluruh populasi di sana. Penganut Kristen, Buddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, dan terutama dipeluk oleh para pendatang dari berbagai suku dan etnis, yang bermukim di pulau ini. Yang pertama, Kerajaan Laek. Menurut isi Babat Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama Kerajaan Laek, dalam bahasa Sasak Laek berarti waktu lampau. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Kerajaan Laek. Diperkirakan, posisinya berada di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya,
Kemudian terjadi migrasi, masyarakat Laek berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan, di Aikmel, Desa Sembalun sekarang. Yang kedua, Kerajaan Pamatan. Setelah kemunduran Kerajaan Laek, diperkirakan penduduk bermigrasi mencari tempat tinggal dan membangun kerajaan yaitu Kerajaan atau Kedatuan Pamatan. Diperkirakan pada abad ke-9 sampai abad ke-10. Kerajaan Pamatan berada di Desa Aikmel, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Gunung Samalas meletus dan menenggelamkan desa di sekitarnya, termasuk Kerajaan Pamatan. Lebih lanjut dalam babat Lombok menceritakan, kehancuran Kerajaan Pamatan disebabkan oleh letusan Gunung Samalas, yang kita kenal saat ini adalah Gunung Rinjani, pada tahun 1257 mengatakan bahwa, pada tahun itulah Kerajaan Pamatan menghilang, tertimbun oleh letusan Samalas, yang sampai saat ini masih belum diketahui di mana lokasi kerajaan tersebut. Meletusnya Gunung Samalas membuat kondisi tidak nyaman sehingga raja dan keluarganya, serta penduduk yang dapat meloloskan diri dari longsor dan lahar, menyebar ke beberapa daerah. Seperti yang terdapat pada tulisan yang masih disimpan di Desa Sepit memberikan gambaran bahwa situasi pada saat itu, Gunung Samalas meletus sehingga hancurnya Kerajaan Pamatan disebutkan bahwa 1. Gunung Rinjani longsor, dan Gunung Samalas runtuh, banjir batu gemuruh, penghapusan desa Pamatan, rumah-rumah rubuh dan hanyut terbawa lumpur, terapung-apung di lautan, penduduknya banyak yang mati. 2. Di Jeringo, semua mengungsi dari kerabat raja. Berkumpul mereka di situ, ada yang mengungsi ke Samulia, Borok, Bandar, Pepumba, dan Pasalun, Serowok, Piling, dan Ranggi, Sembalun, Pajang, dan Sapit. 3. Ada ke Pundung, Buak Bakang, Tanah, Bea, Lembuak, Bebidas. Sebagian ada mengungsi ke Bumi Kembang Kerang, Pengadangan, banyak yang sampai datang ke Langko, Pejanggik. 4. Semua mengungsi dengan ratunya, berlindung mereka di situ, di Lombok tempat diam, genap 7 hari gempa itu, lalu membangun desa, di tempat masing-masing. Bukti lain, yang bisa kita jadikan rujukan, dari porak-porandanya Kerajaan Pamatan, terdapat dalam tulisan, Babat Lombok Pupo, menggunakan bahasa Jawa Kawi atau Jawa kuno. Bukti terbaru, tentang keberadaan, adanya sekelompok masyarakat yang hidup di Gumi Sasak, sebelum kedatuan atau Kerajaan Suung, di mana ditemukan batu bertulis atau prasasti yang ditemukan di Desa Sapit, Kecamatan Suela Lombok Timur. Prasasti diduga bertuliskan aksara Brahmi. Aksara Brahmi, jelasnya, dapat ditemukan pada masa India kuno, yakni saat Raja Asoka. Yang ketiga, Kerajaan Suung. Berdasarkan Babat Suung, kerajaan ini berdiri abad ke-9, kerajaan Lombok tertua adalah Kerajaan Suung. Dari banyak babat yang ada, Babat Suung adalah yang tertua. Babat inilah yang mengisahkan ihwal mula adanya kehidupan di Pulau Seribu Masjid ini. Suung merujuk pada nama babat tersebut. Suung dalam bahasa Sasak, suku di Pulau Lombok, berarti kosong. Kekosongan ini mendeskripsikan bagaimana Pulau Lombok tanpa penghuni sebelum datangnya Batara Indra dan Dewi Sinta sebagai nenek moyang orang Sasak. Di dalam cerita Babat dikisahkan bahwa pendiri Kerajaan Suung adalah Batara Indra dan Dewi Sinta. Mereka diyakini sebagai nenek moyang orang Sasak. Dengan demikian bisa direkam bahwa suku Sasak adalah penghuni terlama Pulau Lombok. Dari pernikahan pasangan inilah kemudian dikaruniai 22 pasang anak kembar. Beberapa di antara mereka adalah Amakrar Selaparang, Dewa Meraje Selaparang, Nyake, Sugian, Salut, Balun, Bayan, Sokong, Santuntun serta beberapa yang lain. Dari 44 anaknya ini diperintah menikahi kembarannya oleh Batara Indra, ungkap budayawan Lombok, saat dikunjungi di kediamannya. Usai menikahi kembaran masing-masing, jelasnya, semua anak-anaknya diperintah mendirikan perkampungan. Mereka disebar di segala penjuru Pulau Lombok. Perkampungan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan di Lombok. Perbedaan yang beredar luas di kalangan sejarawan adalah antara Kerajaan Laek dan Suung. Perbedaan tersebut sama-sama memiliki sumber.
Sejarawan satu mengambil sumber dari Babat Lombok yang mengatakan kerajaan Laek yang tertua, sedangkan dalam Babat Suung diceritakan bahwa kerajaan Suung yang paling tua. Membaca dari cerita ini tidak bisa kita kesampingkan bahwa bumi Lombok ini sama juga dengan bumi di daerah Arab, Roma atau Eropa sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemungkinan penduduk di bumi Sasak ini pun sudah dihuni oleh manusia. Akan tetapi merujuk dari sumber yang ada dan bisa dilihat penduduk bumi Sasak ini bisa disimpulkan bahwa nenek moyang bumi Sasak ini yang tercatat mulai dari kerajaan Suung. Lokasi kerajaan ini terletak di daerah Perigi saat ini. Setelah kerajaan Suung berakhir, barulah kemudian muncul kerajaan Lombok. Seiring perjalanan sejarah, kerajaan Lombok kemudian mengalami kehancuran akibat serangan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Raden Mas Pahit, penguasa kerajaan Lombok melarikan diri ke dalam hutan. Ketika tentara Majapahit kembali ke Jawa, Raden Mas Pahit keluar dari hutan dan mendirikan kerajaan baru dengan nama Batu Parang. Dalam perkembangannya, kerajaan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Kerajaan Selaparang.